Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 episode 118. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan sudah pergi menuju ke kota Pil. Sesampainya di sana Xiaoyan melakukan ujian alkemis. Ia berhasil lolos pengujian alkemis kelas 7 menengah. Yang mana itu membuat Bai Wei terkejut seakan tidak percaya bocah yang dia remehkan adalah alkemis kelas 7. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung ajalah gas, di usia Xiaoyan yang bisa dibilang masih muda dia sudah menjadi seorang alkemis kelas 7 menengah. Tentu ini menarik begitu banyak perhatian orang. Rumor mengenai keluarga Ye yang mendapatkan mantu laki-laki juga sudah beredar luas. Banyak orang di kota Pil yang sudah mengetahui hal ini, kini mereka berada di pameran dagang kota Pil. Sayang barang di sini terlihat biasa-biasa. Jika ingin menemukan beberapa bahan obat yang berharga mungkin mereka harus pergi ke pameran dagang alkemis. Itu adalah tempat di mana hanya seorang alkemis yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Baru saja melangkah, mereka dikejutkan dengan terbukanya celah ruang. Muncul binatang Pegasus ruang void dari celah tersebut, jika tidak salah, orang yang duduk di dalam kereta adalah orang dari keluarga dan yang berpartisipasi dalam ujian penilaian dan konferensi Pil. Xiaoyan penasaran nih, tentang kekuatan dari keluarga dan apakah ada yang dapat menyaingi Cao Ying dari keluarga Cao? Untuk itu tidak terlalu jelas, 5 keluarga besar di wilayah Pil. Keluarga dan sebenarnya agak rendah hati, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Hanya saja Ye Chong sedikit heran mengapa hari ini tiba-tiba mereka tampak meninggikan diri. Ini dia dari keluarga dan Yaknik dan Chen dan Dan Xuan. Xiaoyan bergegas menuju pameran dagang alkemis. Di sana dia terkejut melihat seorang Douzong. Meski seorang Douzong ia hanya bertugas sebagai petugas keamanan dan pemandu jalan. Di tempat ini, Xiaoyan hendak mencari 3 bahan obat, sulur roh cemara, buah iblis esensi darah, ginseng tulang salju. Itu semua termasuk bahan obat sangat langka. Dari ketiga bahan obat yang disebutkan kebetulan hanya ada satu yang dijual hari ini yakni ginseng tulang salju. Mereka pergi ke outlet milik Yan Lao yang dikenal sebagai seorang pemarah. Meski demikian, orang ini memiliki barang-barang bagus. Yan Lao menunjukkan ginseng salju yang dicari Xiaoyan. Benda ini hanya boleh ditukar dengan sebuah pil obat tingkat tinggi kelas 7. Menurut Xiaoyan, meski ginseng tulang salju sangat berharga tapi paling banyak hanya bisa untuk memurnikan pil obat tingkat tinggi kelas 7. Dan lagi masih harus dikombinasikan dengan beberapa bahan obat langka lainnya. Meminta ditukar pil tingkat tinggi kelas 7 mah ini agak keterlaluan. Yan Lao mah bodoh amat. Kalau mau ya ambil. Kalau gak mau ya sudah silahkan pergi. Yan Lao seketika terperangah saat Xiaoyan mengeluarkan pil tingkat tinggi kelas 7 yakni pil susin. Pil yang bisa membantu alkemis untuk menerobos kesulitan. Untuk membeli ginseng itu mah Xiaoyan mampu-mampu aja. Tapi harganya itu lo kurang masuk akal. Terlalu mahal. Sepertinya Yan Lao ngebet banget pengen pil susin tersebut dan membujuk Xiaoyan agar tidak buru-buru pergi. Ia berniat menukar pil susin dengan harta karun surgawi lainnya. Xiaoyan mah emang pinter kalau kayak gini. Dia ngebalas tuh sikap Yan Lao tadi. Di mana dia meminta 3 bahan obat yakni sulur roh cemara, buah iblis esensi darah, dan ginseng tulang salju. Jika Yan Lao mampu menukarnya dengan ketiga bahan obat tersebut si Xiaoyan setuju tapi kalau tidak ya mohon maaf. Tak ingin menyerah mendapatkan pil susin, Yan Lao menawarkan barang-barang di kiosnya siapa tahu ada yang cocok. Tian Huo meminta Xiaoyan setuju aja, dan meminta ditukar dengan lempengan tembaga yang ada di outlet Yan Lao. Hal itu karena dia pernah melihat pola itu sebelumnya. Dapat dipastikan itu adalah benda kuno, Xiaoyan pun mengiyakan saran Tian Huo. Diketahui pil susin ini akan diberikan untuk anaknya Yan Lao. Dia telah diam selama bertahun-tahun dan masih belum bisa menerobos kesulitan. Hal itu membuatnya depresi dan kehilangan tekad. Dengan adanya pil ini memang memberikan harapan besar baginya. Mendengarnya Xiaoyan jadi keinget ayahnya. Saat itu ayahnya membelikan obat di rumah lelang meter. Ayahnya berharap, dengan pil itu bisa membantu Xiaoyan mengumpulkan doki. Alhasil Xiaoyan tidak hanya memberikan 1 pil saja, melainkan 2 pil. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang, ia juga menginginkan lempengan tembaga yang diambil Xiaoyan. Dia adalah Chen Xian dari Sekte Xuanming. Lantaran Xiaoyan tak mau menyerahkannya, pemuda ini nekat menyerang, bahkan kedua penjaganya ikut turun tangan. Melihatnya tentu, Tian Huo dan Xiao Yixian tak tinggal diam. Lalu Xiaoyan segera pergi, lagi-lagi Chen Xian tak terima dan memerintahkan penjaganya untuk mencegat Xiaoyan. Kali ini Xiao Yixian mengancam mereka, jika tidak segera menyingkir maka akan mati. Xiaoyan juga mengingatkan agar Chen Xian tidak memprovokasi dirinya. Jika tidak,
maka tidak akan bisa keluar dari wilayah pil hidup-hidup. Chen Xian ini gak ada kapok-kapoknya, lagi-lagi meminta penjaganya untuk mencari tahu latar belakang Xiaoyan. Hal ini dilakukan karena dirinya tidak pernah merasakan yang namanya hidup susah apalagi diancam seperti ini. Di perjalanan, Ye Chong terlihat begitu khawatir. Itu karena kekuatan Sekte Xuanming tidaklah lemah. Melihat pengawal di samping pria itu pas mempunyai status tinggi, hari ini mereka telah menyinggungnya, takutnya hal ini tidak akan berjalan dengan baik. Xiaoyan meyakinkan Ye Chong agar tidak mengkhawatirkan hal itu, cara apapun yang dia miliki, Xiaoyan akan menerimanya. Tak disangka, Xin Lan menemukan buah iblis esensi darah. Tapi sulur roh cemara dan ginseng tulang salju terlalu langka. Masih belum bisa menemukannya. Selanjutnya satu-satunya bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil penyatu darah dan memurnikan tulang hanya kurang sulur roh cemara. Malam harinya mereka menuju tempat tinggal milik keluarga Ye yang berada di kota Pil. Sejak keluarga Ye menurun, tempat ini tidak ada yang mengurusnya. Hal ini membuat Ye Chong merasa malu menyuruh mereka tinggal di sini. Meski demikian, setiap meter tanah di kota Pil sangatlah berharga. Bisa ada sebuah tempat untuk tinggal dengan tenang sudah sangat bagus. Ujian penilaian untuk 5 keluarga besar akan diadakan esok hari. Ye Chong berharap semuanya untuk tidur lebih awal. Dan dia pun pamit. Sesudah berada di dalam, Xiaoyan segera membuka kotak yang berisi lempengan tembaga. Tianhuo menunjukkan rahasia dalam lempengan logam tersebut, yakni berupa beberapa patina tembaga. Lalu meminta Xiaoyan membakar benda tersebut dengan api surgawi. Jadilah debu roh giok, yang mana di zaman kuno ini tuh sangat terkenal. Tidak hanya benda wajib untuk memurnikan pil kelas 8 dan di atasnya. Bahkan jika terintegrasi ke dalam jiwa, ini bisa menutrisi jiwa, meningkatkan energi spiritual di dalam jiwa. Maka dari itu dapat melangkah ke dalam apa yang disebut alam spiritual. Sayangnya metode kultivasi jiwa kuno telah lama hilang, jika tidak, keduanya bisa saling melengkapi. Hasilnya akan lebih baik, sepertinya hanya bisa menyelamatkan gurunya lebih dulu baru bisa bertanya tentang hal ini. Merasa sudah memberitahukan semuanya, Tianhuo keluar, sisanya Xiaoyan hanya butuh memahaminya secara perlahan. Salah satu debu roh giok masuk ke tubuh Xiaoyan, seketika Xiaoyan pusing dan berada di alam bawah sadarnya. Banyak energi jiwa di sana, dia juga mendapatkan sedikit petunjuk dari proyeksi seseorang yang muncul. Tak lama setelah berlatih, tubuh spiritualnya muncul di luar, lalu dia ke atas dan kemudian melihat api surgawi 3000 pembakaran. Tanpa sadar dia kini berada di wilayah bintang. Kedatangan jiwanya tersebut diketahui oleh orang yang lebih kuat tentunya, hanya dengan satu kata saja jiwa Xiaoyan langsung hancur. Xiaoyan tak menyangka, wilayah bintang kota Pil adalah tempat api 3000 pembakaran berada. Sepertinya dia harus segera menjadi lebih kuat, jika tidak, maka tidak ada kesempatan lagi. Di tempat lain, seseorang berbicara tentang adanya orang yang mengintip wilayah bintang. Yah, yang dimaksud adalah Xiaoyan. Untungnya api 3000 pembakaran tidak bangun. Jika tidak akan menjadi masalah yang lain lagi, mereka belum tahu tentang siapakah orang yang mengintip wilayah bintang itu, mereka hanya tahu jika kekuatan jiwa orang itu cukup bagus. Mungkin sudah memasuki alam spiritual, mungkinkah orang dari aula jiwa. Orang dari aula jiwa itu selalu berkeliling mengumpulkan jiwa para alkemis. Kabarnya Yao Chen itu pun telah jatuh ke tangan aula jiwa. Beberapa waktu lalu, terjadi pertempuran di keluarga Ye, salah satu di antaranya adalah murid Yao Chen. 先前有人窥探星域，